Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama marilah kita bacakan tahmid dan tasyakkur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkatnya lah kita bisa mendapatkan nikmat hingga pada hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman terang menderang yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SE, ME, MM selaku dosen pengampuh mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang telah membimbing saya dari awal mata kuliah Islamik dan Marketing Manajemen hingga akhir mata kuliah ini. Baiklah, sebelum saya membuat video record untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini, NIM 120160.7, kelas 3C Akuntansi Syariah, Prodi Akuntansi Syariah, mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMN. Baiklah, saya akan menjawab soal-soal yang sudah saya kerjakan. Bagian A, pertanyaan tentang aktivitas di Zoom. Berapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom? Kenapa Anda menghadiri kuliah tersebut? Saya menghadiri Zoom sebanyak 6 kali pertemuan. Alasan saya menghadiri kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini untuk menambah wawasan saya tentang materi yang disampaikan sehingga saya dapat mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apakah Anda melakukan video record materi perkuliahan setelah ujian semester? Sebutkan dan jelaskan materi yang sudah Anda video record itu. Iya, saya selalu membuat video record tentang materi yang sudah saya sampaikan seperti setiap setelah mengikuti Zoom perkuliahan. Seperti tentang cara meningkatkan nilai pelanggan, apa itu perilaku konsumen, ekuitas merek dalam Islam, dan juga banyak ayat yang sudah saya pelajari ketika melakukan video record. Yang ketiga, selama mengikuti kuliah Islamic Marketing, apakah Anda aktif dalam menjawab soal diskusi di kelas Zoom? Jika iya, soal apa saja yang Anda jawab sewaktu mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Saya sebenarnya tidak begitu banyak untuk menjawab soal, namun saya di situ mencoba untuk menambahkan ataupun memberi masukan terhadap teman-teman yang telah menjawab. Di situ saya sedikit menambahkan pertanyaan ataupun sedikit menambahkan atau memberi saran kepada teman-teman yang sudah menjawab. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kesan-kesan Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen selama 1 semester? Manfaat apa yang Anda peroleh dari mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Bagaimana Anda menerapkan ilmu yang sudah Anda peroleh dari mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen? Kesan saya mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen sangat baik. Saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu yang tentunya akan berguna bagi saya. Dapat lebih memahami materi yang diberikan dikarenakan tugasnya adalah diskusi dan kita juga disuruh mengulang materi dengan menjelaskan ulang melalui tugas video record YouTube. Di dalam Islamic Marketing dan Manajemen ini, saya diajarkan mengenai cara untuk melakukan kegiatan analisis, perencanaan, dan pengendalian atas produk atas jasa. Selain itu, kita dapat mengenali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan dalam kegiatan memasarkan produk. Yang kelima, nilai apa yang Anda harapkan setelah Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Beri argumen dan bukti-bukti bahwa Anda pantas mendapatkan nilai A yang Anda harapkan. Saya ingin mendapatkan nilai A karena saya sudah melakukan semua kewajiban saya sebagaimana layaknya saya sebagai mahasiswa. Dalam mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini, saya selalu mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen tepat waktu dan selalu aktif dalam mengumpulkan tugas tepat waktu. Karena setelah mengikuti Zoom meeting perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen, setelah itu saya langsung membuat video record video yang dikumpulkan di YouTube beserta di Facebook. Baik, pertanyaan bagian B. Pertanyaan ini berkenang dengan teori-teori yang berkenang dengan Islamic Marketing dan Manajemen.
Coba saudara bacakan surah Ar-Ra'd ayat 21, surah An-Nisa ayat 9 dan 58, dan surah An-Nisa ayat 5 dan 63. Sebutkan artinya dan isi kandungannya. Jelaskan kedua surah ini dengan Customer Relationship Management. Surah Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wallazana yasiluna ma'anahu bihi ayyusuna wa la yusilna rabbahuma wa yakhafuna su'al hisab, yang artinya dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Kandungan surah Ar-Ra'd ayat 21, orang-orang yang menjalinkan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan, yaitu silaturahmi dan lainnya, mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka, mereka takut kepada hisab yang buruk sehingga mereka mengkoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab. Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala yakhashallahu znina la utarakuna min khalafihim zurriyatuhum di'afa khafahullahu falyataqallahu falyakulu qaulana sadidan, yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekitar mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatiri terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Isi kandungan surah An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggal dan meninggalkan diri di belakang mereka anak-anak yang masih kecil-kecil ataupun lemah, yang mereka takutkan mengalami kezaliman ataupun tak terurus, maka hendaklah mereka selalu merasa diawasi oleh Allah dalam memperlakukan orang yang berada di bawah tanggungan di anak-anaknya, yaitu dalam anak-anak lainnya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu coba saudara jelaskan konsep Customer Relationship Management dalam Islam dan sebutkan surah dalam Al-Quran yang menjelaskan konsep CRM dalam Islam dan jelaskan isi kandungannya. Bisnis selalu memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan Muslim di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut tidak mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah sendiri telah terlibat dalam kegiatan ini selama beberapa tahun. Sementara itu Al-Quran yang merupakan salah satu petunjuk yang sempurna telah memberikan pedoman yang fundamental di mana jawaban untuk setiap permasalahan dapat ditemukan, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 88. Customer Relationship manajemen adalah sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Jauh sebelum konsep ini diterapkan, Rasulullah SAW telah mengajarkan umat manusia untuk menjaga hubungan baik silaturahmi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dipangkan rezekinya dan dipanjangkan untuk umurnya, hendaklah ia melakukan silaturahmi. Bukhari dan Muslim. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan manfaat dan fungsi CRM. Di dalam sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus diterapkan. Di antaranya adalah sebagai berikut: menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan, mengidentifikasikan faktor penting bagi kebutuhan pelanggan, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan di customer. Manfaat CRM mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan adanya CRM mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan lainnya, mengurangi biaya produksi. Penjualan produk memiliki
skema yang lebih spesifik dan berfungsi untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan, meningkatkan tim to market. Penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Adapun pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan dimensi CRM. Adapun dimensi Customer Relationship Management CRM diantaranya yaitu identifikasi pelanggan customer interface, di mana perusahaan harus bisa mengidentifikasikan pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan dan juga bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Selanjutnya, membangun daya tarik terhadap pelanggan customer attraction. Hal ini dapat berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan ataupun calon konsumen tertarik. Yang selanjutnya, pengembangan pelanggan customer development. Maksudnya pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dan membeli suatu produk? Berikan contohnya dalam kehidupan Anda sehari-hari membeli produk. Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi adalah gaya hidup, suatu ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari membeli produk. Contoh dari sikap yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu ketika saya ingin membeli makanan dan suatu merek dan saya baru pertama kali membelinya dan ingin mencoba apakah makanan tersebut enak ataupun tidak. Lalu ada pelanggan lain yang berkata bahwa makanan tersebut tidak enak. Hal itu langsung membuat saya yang awalnya ingin membeli menjadi tidak jadi untuk membeli. Pertanyaan selanjutnya yaitu, coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan proses keputusan pembelian konsumen. Bagaimana Anda membeli baju yang Anda pakai dan menggunakan teori proses keputusan pembelian konsumen. Proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tafsir ayat-ayat konsumen atau ayat yang berkenan dengan perilaku konsumen dan jelaskan arti dan isi kandungannya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 7 yang berbunyi, Ya bani Adam al-khuzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu masyarabu wa la tusrifu innahu la yuhibbullahu musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Isi kandungan ayat ini menjelaskan bahwa kita harus pastikan diri kita ketika akan melaksanakan sholat berada dalam kondisi bersih sesuai yang disyariatkan dengan mengenakan pakaian yang menutupi aurat, memperhatikan kebersihan dan kesucian dan lain sebagainya. Maka dan minumlah dan barang yang baik-baik yang dikaruniakan Allah kepada kalian, dan janganlah kalian melampaui batas kewajaran dalam hal itu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan melebihi dalam makanan yang minum dan hal lainnya. Pertanyaan selanjutnya itu, coba Anda baca surah Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183, surah Al-Anbiya 105 dan surah Ad-Duha ayat 8 sampai 10 dan jelaskan arti dan kandungannya. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wazinu bil qistihi mustaqina wala tabakhasun nasa asyahuhum wala
ta'saw fil ardi mufsidin, yang artinya sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Isi kandungan ketiga ayat tersebut menjelaskan Syuaib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka. Dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia, dan timbanglah dengan timbangan yang adil lagi lurus, dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun pendalaman terkara, timbangan dan lainnya, dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembuatan perampasan, dan meneror manusia, serta melakukan perbuatan maksiat. Surah Al-Anbiya ayat 105, yang artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikir, lalu maksud bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Kandungan di surah di atas, dan sungguh telah kamu tulis di dalam Zabur, yakni kitab Zubur yang telah diturunkan oleh Allah sesudah adanya peringatan. Yang dimaksud adalah Ummul Kitab atau Al-Quran yang telah ada di sisi Allah, yakni di Lauhfuz, bahwasanya bumi ini, yakni bumi surga, diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh, yakni siapa saja di antara hamba-hambaku yang soleh. Ad-Duha ayat 8-10, surah Ad-Duha ayat 8-10 yang berbunyi, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Isi kandungan ayat ini menjelaskan mengenai Allah mendapatimu meskipun namun memiliki tanggungan keluarga yang banyak. Kemudian Allah menjadikanmu kaya dengan rezeki yang Dia berikan kepadamu. Surah Ad-Duha ayat 9 yang berbunyi fa'ammal yatima fala taqhar, yang artinya sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Isi kandungannya, maka janganlah engkau berbuat buruk terhadap anak yang ditinggal mati ayahnya ketika kecil, dan janganlah engkau merendahkan dia. Surah Ad-Duha ayat 10 yang berbunyi wa ammas-sa'ila fala tanhar, yang artinya dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Isi kandungan dan terhadap orang-orang yang meminta bentuk dan sedekah janganlah kamu mencacinya, namun berilah dia bantuan ataupun tolaklah dia dengan lembut dan sopan. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan perilaku konsumen dan ekuitas merek dalam Islam. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana seorang membuat sebuah keputusan untuk membeli sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Sedangkan ekuitas merek adalah sebagai aset dan juga keterpercayaan merek yang berhubungan dengan suatu brand tertentu. Pertanyaan selanjutnya yaitu pada dasarnya pemberian nama ataupun merek adalah sangat penting. Coba sebutkan dan baca beserta arti dan isi kandungannya ayat Quran yang mendukung pernyataan ini. Surah yang mendukung pemberian nama ataupun merek ialah surah Al-Baqarah ayat 31. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Isi kandungannya sebagai penjelasan keutamaan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, kemudian mempertunjukkan objek-objek tersebut di hadapan para malaikat sembari berfirman kepada mereka, beritahukanlah kepadaku nama-nama semua objek yang ada itu. Jika kalian memang berkata benar bahwa kalian lebih pantas untuk dijadikan khalifah di muka bumi daripada mereka.
Pertanyaan selanjutnya itu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Jawab faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen antara lain yaitu faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapatan sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor psikologis. Faktor psikologis ini meliputi proses individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap campaigen. Selanjutnya, faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan kehidupan, pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen, kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercangkup dalam faktor ini. Pertanyaan terakhir yaitu buka dan tonton link video dan jelaskan apa topik dan materinya dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut. Sebutkan dan bacakan ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung penjelasan oleh pembicara. Topik yang dijelaskan dalam video YouTube ini ialah proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian materi yang Anda di dalam video ini. Yang pertama membahas mengenai terhadap tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pembelian kendala apa saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan dan faktor yang mempengaruhi konsumen dalam mengambil produk. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya record video terkait soal ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.